Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nopianti, anggota pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Majalengka, Angkatan 2, Kelompok 1 dengan NDH 12. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pelajaran hari ini, di mana hari ini saya mendapat tugas membuat video monolog tentang Smart ASN. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang profil pemerintah Kabupaten Majalengka, profil Dinas Kesehatan Majalengka, profil Puskesmas Jatiwangi, tugas dan fungsi perawat dalam pelayanan, dan ulasan Smart ASN di instansi Kabupaten Majalengka. Majalengka mempunyai visi yaitu Majalengka Raharja, mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Majalengka yang religius, adil, harmonis, dan sejahtera pada tahun 2023. Sedangkan misi Majalengka yaitu mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragam sebagai tradisi budaya, mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing. Meneguhkan 4 pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan keluarga. Yang terakhir yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir dan batin. Dinas Kesehatan Majalengka. Dinas Kesehatan Majalengka mempunyai visi yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat menuju Kabupaten Majalengka makmur dan raharja. Misinya yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang terjangkau dan merata kepada seluruh masyarakat, meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional, mengembangkan manajemen pelayanan kesehatan untuk peningkatan akuntabilitas, meningkatkan sinergitas upaya pembangunan kesehatan. Saya bertugas di Puskesmas Jatiwangi, Kabupaten Majalengka sebagai seorang perawat ahli pertama. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, Puskesmas yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja. Puskesmas Jatiwangi. Puskesmas Jatiwangi ini merupakan puskesmas rawat inap. Selain rawat jalan, juga ada pelayanan MTBS, poli gigi, laboratorium, dan kebidanan atau ponet. Puskesmas Jatiwangi. Puskesmas Jatiwangi ini memiliki visi sama ya dengan pemerintahan Kabupaten Majalengka sendiri, yaitu Puskesmas Jatiwangi Raharja. Sedangkan misi Puskesmas Jatiwangi sejalan dengan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang menjangkau dan merata kepada seluruh masyarakat. 2. Mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional dan proporsional. 3. Mengembangkan manajemen kesehatan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 4. Meningkatkan sinergitas upaya pembangunan kesehatan di antara program dan sektor terkait. 5. Mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat untuk mampu hidup sehat. Puskesmas Jatiwangi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan akses pelayanan yang dapat menjangkau dan merata kepada seluruh masyarakat. 3. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi. 4. Memenuhi jumlah tenaga sesuai dengan standar jumlah tenaga. 5. Meningkatkan mutu manajemen. 6. Mengembangkan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung mutu manajemen. 7. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinergitas dengan lintas program dan lintas sektor. Yang terakhir yaitu mendorong upaya kesehatan berbasis masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kesehatan.
Struktur organisasi di Puskesmas Jatiwangi. Puskesmas Jatiwangi dipimpin oleh Kepala Puskesmas, lalu di bawahnya ada Kasubag TU, lalu di bawah Kasubag TU ada Kepala Bagian Pelayanan IGD, Kepala Bagian Rawat Jalan, dan Kepala Bagian Rawat Inap. Saya sebagai seorang perawat memiliki tugas dan fungsinya menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan. Sedangkan menurut Permenkes 26 tahun 2019, yaitu memberi asuhan keperawatan sebagai penyuluh, pengelola pelayanan keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan wewenang. Dalam pemberian asuhan keperawatan ada 5 poin. Yang pertama, pengumpulan data melalui pengkajian keperawatan. Yang kedua, penentuan diagnosa keperawatan. Yang ketiga, penentuan intervensi. Yang keempat, pelaksanaan implementasi. Yang kelima, evaluasi keperawatan dan dokumentasi. Fungsi perawat. Fungsi perawat ada 3. Yang pertama, fungsi independen, yaitu merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri. Yang kedua, fungsi dependen, merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi perawat lain. Yang ketiga yaitu fungsi interdependen, dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Standar layanan yang harus dicapai: yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, kepuasan pasien terhadap pelayanan. Yang keempat, memberikan pendidikan kesehatan. Hal tersebut didukung dengan tugas lainnya seperti menerapkan komunikasi terapeutik dan melakukan penata laksanaan manajemen gejala, serta penilaian kondisi pasien, serta mendukung kepatuhan pasien terhadap intervensi yang diterapkan. Yang kedua, menerapkan patient safety dan upaya pencegahan infeksi seperti cuci tangan dan etika batuk. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan tim medis lain, dokter, apoteker, ahli gizi, dan lain-lain untuk menunjang pelayanan. Nilai-nilai SMART ASN. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Yang keenam, berjiwa hospitality. Yang ketujuh, entrepreneurship. Yang kedelapan, memiliki jaringan luas. Wujud implementasi SMART ASN yang diterapkan di instansi. Yang pertama, menerapkan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun selama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai SMART ASN bersikap hospitality. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan sejenisnya secara aktif, baik yang diselenggarakan oleh internal dan eksternal sebagai peningkatan kompetensi dan aktualisasi diri. Kemudian berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan kesehatan dengan disiplin datang tepat waktu saat jam dinas dan bersedia masuk di luar jam dinas apabila instansi tempat bekerja sedang kekurangan personil pegawai yang akan menghambat pelayanan. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai SMART ASN, integritas, dan profesionalisme. Juga aktif dalam bersosial media untuk berbagi informasi terkait kesehatan terkini dengan mengedepankan etika dan cakap bermedia sosial. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.